Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aliza, Rahma, Susi, dan Yuvita akan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD. Yang pertama ini ada where and why. Pastikan peserta didik memahami where atau kemana arah unit ini dan why mengapa. Tujuan dari pembelajaran yang kami susun berdasarkan taksonomi Bloom itu yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran tentang perubahan wujud benda, peserta didik dapat mengklasifikasikan karakteristik wujud padat, cair, maupun gas dengan benar. Yang kedua, dengan peragaan. Jadi peserta didik dapat menentukan wujud dari zat padat, cair, maupun gas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, dengan penugasan LKPD. Jadi peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya? Yang pertama, berdasarkan dari tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik ini mampu mengklasifikasikan karakteristik wujud padat, cair, maupun gas. Yang kedua, mampu menentukan wujud zat padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, itu mampu menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena dengan tujuan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan understanding by design sehingga para peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran baru dan mampu membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, penilaian unjuk kerja tersebut harus bermakna, autentik, dan dapat mengukur penguasaan siswa. Apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup 1. Edukatif, 2. Otentik, 3. Objektif, 4. Akuntabel, dan 5. Transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Untuk selanjutnya yaitu lembar kerja bagian O atau Organize for Optimal Effectiveness. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendapatkan pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik adalah dengan cara membuat rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, bagaimana menghilangkan kemungkinan kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi di setiap bidang studi, dan guru tidak boleh mengabaikannya. Untuk meminimalisir kesalahpahaman, guru dapat melakukan hal berikut. Pertama, urutan penjelasan. Kita dapat merancang pengajaran untuk mencegah terbentuknya miskonsepsi dengan mengatur urutan ide yang diperkenalkan pada setiap pengajaran. Urutan penjelasan adalah penjelasan langkah demi langkah yang secara progresif memperkenalkan pengetahuan. Kedua, mengelola beban kognitif. Urutan penjelasan efektif harus memperhitungkan ingatan kerja siswa yang terbatas. Tugas dengan beban kognitif tinggi dapat dengan mudah membebani siswa pemula, menyebabkan mereka kehilangan informasi penting atau kembali ke kesalahan yang dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, lalu strategi pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran adalah hal yang harus paling penting dalam merencanakan pengajaran dan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan materi, metode, dan media pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti kemampuan, minat, dan gaya belajar. Pahami karakteristik peserta didik Anda sehingga Anda dapat mendesain pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran harus dikemas secara menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Penilaian digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Gunakan penilaian formatif untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang muncul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.